Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kembali dapat beribadah bersama-sama pada hari ini, Minggu tanggal 25 Juli 2021. Mari kita sujud menghadap hadirat Tuhan, mengucap syukur untuk segala berkat anugerah yang telah diberikan kepada kita sepanjang hari, sepanjang minggu yang telah terlewatkan. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, glory, haleluya. Silakan sidang jemaat bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan tetaplah bersyukur kepada anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Karena itu semua kasih dan anugerah Allah dalam hidup kita. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bahwa pertolongan itu datangnya daripada pihak Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi serta sekalian alam, dan yang selalu dengan setia menjaga pekerjaan tangannya dan takkan pernah meninggalkannya. Turunlah saudara sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa untuk segala kebaikan-Mu, untuk setiap segala anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini kembali kami datang kepadamu Bapa, bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk kuasa dan berkat-Mu di dalam hidup kami. Dan kami percaya Bapa, di dalam namamu yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan. Kiranya damai dan sejahtera-Mu memberikan kami pemulihan dan pembaharuan, menyucikan dan melayakkan kami untuk bisa memuji dan memuliakan nama Engkau di hari ini. Berkati ibadah kami Tuhan, dan kami menyerahkan dari awal hingga akhir ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang saat ini berada di rumah. Kembali kita untuk beribadah, kita mau hadir, kita mau bersama-sama muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Walaupun masih di rumah masing-masing, kita percaya bahwa kasih Tuhan selalu nyata atas kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa atas selawatan-Mu atas hidup kami. Segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Saya mau undang Bapak Ibu saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian ini dari awal. Besar dan ajaiblah karya-Mu, Adil dan benarlah jalan-Mu Tuhan. benarlah jalan-Mu. Amin. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Dengan satu suara kita nyatakan, layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Kau lihat tangan yang terangkat ya Bapa. Kau nyatakan kasih-Mu atas kami Yesus. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau
Yesus. Yesus. Engkau tahu Bapa saat ini negara kami Indonesia ya Bapa. Kami penuh dengan kecemasan, kekhawatiran ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa tangan-Mu tidak pernah berhenti untuk menopang kami, mengangkat kami ya Bapa. Engkau pulihkan setiap orang-orang yang saat ini sedang lemah Tuhan. Kau sembuhkan setiap ekonomi Bapa. Setiap aspek-aspek kehidupan kami Engkau pulihkan Tuhan Yesus. Karena Engkau yang layak disembah Tuhan. Kau dengarkan setiap anak-anak-Mu yang memanggil nama-Mu Yesus, yang menyembah Engkau Tuhan. Kau pulihkan setiap hati yang terluka ya Bapa. Karena hanya Kau yang mampu Tuhan menyembuhkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami mau meninggikan nama-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau pakai kami Yesus. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mau sapa Bapak Ibu Saudara-saudari yang di rumah. Shalom. Shalom. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita mau nyatakan kasih Tuhan. Kita mau kembali memuji Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Kita mau bersama-sama nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, gerakan kakimu, amin. Dan bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup, amin. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, Kita mau angkat suara kita untuk Tuhan Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia. Saya mau ajak ibu gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Dan sorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Dan sorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, oh nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Karena hidup kita takkan sama. Kita dipulihkan Tuhan Yesus. Kita diangkat Tuhan lebih tinggi lagi. Amin. Katakan,
Kaulah satu-satunya, Kau sumber dari segalanya Tuhan, sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami Yesus, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersih. Angkat tangan kita untuk Tuhan Yesus. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyatakan karena Dialah satu-satunya. Kaulah satu-satunya, Kau sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Amin. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinan kami Tuhan, Kau keyakinanku untuk bersinar. Here we go. Terang Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sama-sama kita nyatakan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Dialah alasan kita untuk hidup. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu sungguh Kau ajaib, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kita mau lebih lagi masuk ke hadirat Tuhan Yesus. Kita mau tanggalkan segala beban kita, pergumulan kita, karena kita percaya bahwa Dialah satu-satunya sosok yang hidup, yang menolong kita. Amin Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku.
kita untuk Tuhan Yesus. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, Engkau pandang hina hati yang hancur. Kami mau bersyukur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita akan pujian dari awal. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Amin. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih-Mu Bapa, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Kau tidak ingat lagi setiap kesalahan kami Bapa. Nah, hati yang hancur, kami mau berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kau yang mengampuni setiap kesalahan kami Bapa. Seberapa kecil pun kesalahan yang kami perbuat, Kau selalu mengampuni kami Tuhan. Ajar kami terus ya Bapa, agar seturut dengan firman-Mu, seturut dengan perintah-Mu Yesus. Tiba saatnya kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami Bapa, Kau berkati hamba-Mu Bapa Gembala Sidang yang kami menyampaikan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Kau yang berkuasa, yang Kau bermujizat atas hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita bersyukur hari ini kita kembali dapat mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita semua, memberikan kita inspirasi untuk tetap terus semangat dan memiliki pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari yang kita hadapi saat ini adalah hari-hari yang berat, yang banyak penuh dengan pergumulan, yang banyak penuh dengan rasa khawatir dan cemas,
Setiap hari kita mendengar berita duka cita. Setiap hari kita mendengar kesedihan-kesedihan, kesulitan-kesulitan di tengah pandemi COVID-19 ini. Apalagi saat ini terus banyak korban berjatuhan dan pembatasan kegiatan masyarakat berlanjut sampai akhir bulan Juli ini. Tapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali bisa melihat betapa hebat, luar biasanya Allah, luar biasanya Kristus dalam hidup kita. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Kitab Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Bila Bapak Ibu, saudara-saudari sudah menemukannya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menghormati firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membacakan untuk kita semua pada hari ini tentang firman Tuhan yang kita buka dan kita ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan untuk kita semua pada pagi hari ini, yang diperkenankan Allah, yang diperkenankan Sang Kepala Gereja untuk kembali bisa beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saya ulangi Bapak Ibu. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu, memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan terutama saat hari ini Tuhan kami datang mendengar suara kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan baru di dalam hidup kami, yang memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah pandemi COVID-19. Berkati kami semua Bapa, pulihkan kami, perbarui hati dan jiwa kami. Dan kami pada pagi hari ini Tuhan terus berharap kepadamu dengan iman kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Berfirman Bapa, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini adalah hari-hari yang berat. Hari-hari yang kita alami penuh dengan pergumulan. Banyak kabar duka setiap hari kita dapatkan melalui Android atau handphone kita masing-masing. Di grup ataupun secara pribadi, kita tentu sedih, tentu prihatin mendengar orang yang kita kenal, sahabat, keluarga kita, keluarga besar kita mengalami kedukaan. Tentu tidak mudah bagi orang yang ditinggalkan, apalagi saat ini kematian lebih banyak mendadak Bapak Ibu. Ada yang baru bertemu, ada yang baru bicara, beberapa hari kemudian ternyata diberitakan meninggal. Bapak Ibu, mungkin banyak orang yang bercerita tentang duka dikaitkan dengan banyak hal. Ada yang mengkaitkan dengan politik, ada yang mengkaitkan dengan kejadian-kejadian ini berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Tentu dalam pemikiran kita segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Tuhan. Ada dalam rancangan Tuhan. Ada dalam kekuatan Tuhan. Tentu kita berpikir bahwa sebagai orang yang percaya,
secara manusiawi kita bertanya, di mana kekuatan Allah? Di mana kedaulatan Allah? Apakah Allah diam? Atau Allah mengizinkan bencana COVID-19 ini terjadi? Tidak ada yang bisa memprediksi kapan berhentinya, kapan berakhirnya wabah COVID-19 ini. Tidak ada yang bisa memastikan kapan semuanya akan terkendali. Ada beberapa negara yang sudah memperbolehkan aktivitas di luar rumah, bahkan ada beberapa negara di Eropa sana yang tidak mewajibkan menggunakan masker lagi. Tentu menjadi polemik bagi orang-orang di Asia di mana penduduknya lebih banyak. Tidaklah mudah untuk mencapai tingkat protokol kesehatan yang seperti di Eropa atau negara-negara maju. Namun kita percaya bahwa dalam pandemi COVID-19 ini, kuasa Tuhan, kuasa Allah tidak berhenti. Kalau kita baca ayat ini, menjadi kekuatan baru, semangat baru untuk kita semua menapaki jalan hidup kita di tengah-tengah pandemi ini. Dikatakan, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Bagi orang percaya, kematian adalah satu fase yang harus dilewati dan tidak perlu ditakuti. Karena semua kita pasti akan melewati sampai di mana batas Allah datang ke dunia ini untuk menjemput kita, yang disebut dengan akhir zaman. Tidak ada yang tahu kapan itu terjadi, tetapi tanda-tandanya Allah sudah memberitahukan kita. Tapi tanda itu membuat kita harusnya lebih percaya bahwa kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Hari ini kita diizinkan masih hidup, muliakanlah Tuhan. Hari ini kita masih diizinkan untuk bisa bernafas, menghirup udara bebas, menghirup oksigen yang bebas yang banyak diberikan Allah dalam kehidupan kita. Kita bersyukur masih diberi kekuatan dan kesehatan. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk melihat matahari terbit dan terbenam. Karena kehidupan kita bukan hanya di dunia ini. Kehidupan orang-orang percaya akan berlanjut pada kehidupan kekal bersama Kristus, Sang Raja kemuliaan, Sang Raja sorga dan dunia. Kita harus percaya Allah memberikan kepada kita jalan kehidupan, jalan yang penuh berkat. Mungkin hari ini kita bisa melihat banyak kematian. Jangan lihat banyak kematiannya. Jangan dipikirkan banyak orang terkontaminasi, tapi juga banyak yang sembuh. Banyak yang bisa melewati wabah COVID-19 ini. Walaupun ada banyak teori mengatakan seleksi alam atau apapun namanya. Tapi kita bersyukur, kita masih diberi kesempatan untuk melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan kita di tengah-tengah pandemi ini. Dikatakan jalan kehidupan. Apapun kesulitan Anda hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, usaha yang sudah mulai tutup, usaha yang sudah mulai mandek, usaha bahkan yang sudah tidak bisa dijalankan lagi, yang tidak menghasilkan lagi. Keuangan semakin menipis, ekonomi semakin meramah, semakin melemah, daya beli masyarakat semakin menurun, semua orang terpuruk. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini katakan apa? Jalan kehidupan disediakan bagi orang percaya. Kematian bukan hal yang menakutkan bagi orang percaya. Karena orang yang percaya diberikan anugerah hidup yang kekal. Sukacita dikatakan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Allah memperlihatkan kekuasaannya tengah pandemi ini. Hanya Allah yang tahu kapan kita harus pulang ke rumah Bapa. Bagi orang percaya, duka cita adalah sukacita. Bukan duka cita menjadi tangisan, tapi duka cita menjadi sukacita yang berlimpah-limpah, kata firman Tuhan pada pagi hari ini. Kenapa? Karena ada kehidupan setelah kematian. Karena ada pengharapan bagi orang-orang percaya.
Karena anugerah yang besar dilimpahkan bagi orang-orang yang percaya. Hari ini Allah mencukupkan semua keperluan hidupmu. Jangan khawatir. Hari ini Allah mencukupkan ekonomi sandang panganmu. Jangan khawatir. Tetaplah bersukacita. Karena dalam kehidupan bersama Kristus, sukacitamu akan terus hadir. Dia mengubah segala sesuatu yang indah buat kita semua menjadi kemuliaan bagi Dia. Hari ini engkau yang berduka cita akan bersuka cita. Hari ini engkau yang berkekurangan akan dilimpahkan berkat. Hari ini engkau yang khawatir dan cemas dalam hidupmu, diberikan sukacita Allah, diberikan anugerah Allah dalam hidupmu. Tetaplah pada jalan kehidupan Allah, pada jalan yang diberikan Allah dalam hidup kita. Fokuslah iman kita hanya kepada Kristus di tengah-tengah pandemi ini, di tengah-tengah rasa khawatirmu, di tengah-tengah rasa ketidakpastian dalam hidupmu. Allah memiliki jalan kehidupan bagi engkau. Dia memberikan sukacita berlimpah-limpah, tak berkesudahan. Ingatlah kasih Tuhan Yesus dalam hidupmu. Dia mengubahnya menjadi lebih baik. Bila kita ingin menemukan kehidupan dan sukacita hari ini, tetaplah beriman kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan, yang akan melimpahkan segala berkat anugerahnya kepada kita. Di tengah-tengah tangis dan kesedihanmu, Allah sanggup mengubahnya menjadi sukacita, di mana kita harus bisa melihat jalan kehidupan itu tidak berhenti pada waktu Anda mati, pada waktu kita mati, pada waktu kita hidup di dunia ini saja. Tidak berhenti, akan terus berlanjut kehidupan itu, dan kehidupannya penuh dengan sukacita. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, begitu banyak berkat yang Allah berikan dalam hidup kita, termasuk di dalam kedukaan kita. Kita masih bersyukur hidup di Indonesia, negara yang penuh dengan keanekaragaman suku, budaya, dan lain-lain, tetapi juga yang banyak sekali menekankan kemanusiaan. Artinya apa Bapak Ibu? Kita masih hidup layak. Bahkan pada saat kita menghembuskan napas terakhir pun, seluruh orang-orang yang hari ini pulang ke rumah Bapa, yang hari ini wafat, diperlakukan dengan baik, dikuburkan dengan layak di tempat peristirahatan mereka. Di negara-negara lain banyak sekali kita melihat di berita, jenazah dibiarkan, bahkan tidak diperlakukan dengan layak. Kita bersyukur hidup dalam dunia ini, bahwa ada Kristus Yesus di hati kita sebagai orang-orang percaya. Begitu banyak anugerah yang bisa kita nikmati, bahkan di tengah badai sekalipun. Hari ini izinkan dan terus rasakan kehadiran Tuhan. Craig Groeschel mengatakan, jangan izinkan kehadiran badai masalah membuat saudara meragukan kehadiran Tuhan. Damai datang bukan karena tidak ada masalah, melainkan karena ada kehadiran Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, ingatlah kehadiran Tuhan. Ingatlah penyertaan Tuhan. Maranatha, Immanuel. Jadi bagian dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sehingga ayat ke-11 dari pasal 16 kitab Mazmur ini menjadi sukacita, bagian pengharapan dari janji Allah dalam hidup kita. Tetaplah percaya kepada Kristus. Hari ini Allah yang luar biasa hadir dalam hidup saya dan saudara. Kita baca kembali bersama-sama ayat ini sebagai penutup renungan kita di hari Minggu ini. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Setiap orang percaya akan memiliki damai sejahtera yang melimpah. Akan memiliki anugerah
Allah dalam hidupnya. Karena setiap orang percaya seharusnya menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap pergumulan hidupnya. Bila Allah hadir dalam hidupmu, maka apapun yang terjadi akan membawakan damai sejahtera, anugerah di dalam kehidupan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Tiba saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita angkat pujian Ku Tahu Bapa Peliharaku. Tiba saatnya kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu, kasih setiamu, anugerah-Mu setiap hari Bapa yang Kau nyatakan atas kami. Hingga sampai hari ini kami masih dapat berkumpul bersama-sama, beribadah, memuji, memuliakan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Walaupun kami berada di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu hadir ya Bapa. Dimanapun kami berada, Kau selalu menjaga kami, menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena atas waktu yang terindah Engkau berikan kepada kami. Hingga saat ini kami dapat berdoa, menaikkan setiap doa-doa syafaat kami Tuhan Yesus. Kau sendengkan telinga-Mu Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini sedang bergumul Tuhan Yesus, yang saat ini hatinya sedang terluka ya Bapa. Kau pulihkan Tuhan, juga Engkau pulihkan ya Bapa setiap ekonomi keluarga kami yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Kami percaya Kau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak Tuhan. Juga Engkau selalu berkati kami ya Bapa, dengan kesehatan yang melimpah ya Bapa. Kau selalu jaga kami Tuhan, kemanapun kami melangkah ya Bapa, menjalani hidup ini. Kau sembunyikan kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan Yesus. Karena hanya kepada-Mu lah kami dapat berlindung Tuhan dari setiap masalah, pergumulan. Kami percaya Engkau lebih besar dari semua masalah dan pergumulan kami Tuhan. Kau yang dapat pulihkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Bapa, Kau saat ini melihat ya Bapa bangsa dan negeri kami Indonesia ya Bapa, yang saat ini setiap aspek kehidupan di negara kami ya Bapa, setiap ekonomi, finansial, pekerjaan, sekolah ya Bapa, yang sedang jatuh Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau memberkati pemerintahan Indonesia ya Bapa, dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan, agar dapat bijak ya Bapa, membuat peraturan, solusi yang terbaik untuk Indonesia ya Bapa, hingga nantinya Indonesia dapat pulih kembali Tuhan. Kau angkat selalu Indonesia ya Bapa, Kau selalu pulihkan ya Bapa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau bersama-sama berdoa untuk GPI Philadelphia Bogor ya Bapak. Kau berkati keluarga dari Bapak Ibu Gembala Sidang yang melayani kami Tuhan. Kau berkati keluarganya Tuhan Yesus. Kau juga berkati ya Bapak majelis, diakonia, kaum Bapak, kaum Ibu, guru-guru sekolah minggu, Youth for Christ, maupun anak-anak sekolah minggu ya Bapak, agar satu hati untuk melayani Engkau Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati setiap program pelayanan ya Bapak di gereja kami ini Tuhan, agar dapat selalu berjalan dengan lancar ya Bapak, agar kami dapat setiap harinya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Bapak, Engkau tahu saat ini banyak dari jemaat kami yang sedang sakit, yang sedang dalam proses pemulihan ya Bapa. Kau berkati Tuhan, Kau pulihkan ibunda dari Ibu Yohana, Ibu Eliana, adik dari Tante Atit, Ibu Sulis ya Bapa, Ibu Dasma Hesti, Saudari Dinda, Saudari Temi, Bapak Bambang dan Bapak Ersan. Ya Bapak, walaupun banyak jemaat-jemaat yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu, tapi kami percaya Kau pulihkan Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan Yesus. Mukjizat-Mu terjadi saat ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau sembuhkan Tuhan. Kau angkat segala sakit penyakit mereka ya Bapak. Kau nyatakan berkat kasih-Mu Tuhan atas kehidupan jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang sakit ya Bapak. Karena Engkaulah dokter segala dokter. Hanya dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan, Kau sembuhkan ya Bapak. Dari ujung kepala hingga ujung kaki ya Bapak, Engkau angkat segala sakit penyakitnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik ya Bapak atas hidup kami. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk saudari kami yang saat ini bertugas di bidang medis, Dr. Natasha dan saudari Novita ya Bapak. Kau sertai mereka ya Bapak. Kau berikan mereka kekuatan, kesehatan ya Bapak dalam bekerja, merawat orang-orang yang saat ini sedang sakit di tengah-tengah pandemi saat ini ya Bapak. Kau jaga mereka ya Bapak, Kau lindungi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa untuk tim pelayanan Youth for Christ di tempat ini ya Bapak. Kau berkati anak-anak Youth for Christ ya Tuhan Yesus yang tidak pernah lelah untuk melayani Engkau Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Bapak di tempat ini. Kau selalu berikan kesehatan ya Bapak, pemulihan setiap harinya Tuhan Yesus. Kau berkati talenta kami Bapak. Kau berkati setiap kekurangan yang kami miliki Tuhan, agar kami dapat selalu bersyukur atas hidup yang Kau berikan kepada kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk penerapan new normal di gereja kami saat ini ya Bapak. Kau berkati Tuhan, Kau berkati Yesus, agar nantinya kami dapat siap ya Bapak ketika gereja dapat dibuka kembali Bapak untuk beribadah ya Bapak. Kau selalu sertai kami Bapak dengan setiap kekurangan yang kami miliki Tuhan Yesus. Kau berkati juga ya Bapak proses vaksinasi ya Bapak, agar dapat berjalan dengan lancar, merata ya Bapak. Kau berkati ya Bapak proses vaksinasi ini ya Bapak, agar setiap dari kami Bapak menjadi sehat, menjadi pulih ya Bapak, hanya karena oleh nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa untuk kota Bogor yang saat ini sedang melaksanakan PPKM ya Bapak. Kau berkati ya Bapak kota Bogor ya Bapak, agar menjadi kota berkat ya Bapak Tuhan Yesus. Kau berkati setiap masyarakatnya ya Bapak, agar dapat patuh, disiplin dalam menjalani protokol kesehatan ya Bapak, agar nantinya kota Bogor dapat menjadi zona putih kembali Bapak, dan kami dapat kembali menjalani aktivitas kami seperti sedia kala ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami, saudara-saudari kami yang saat ini akan studi ya Bapak ke jenjang yang lebih tinggi Bapak.
Kau berkati ya Bapa setiap pergumulan, biaya yang dibutuhkan ya Bapa. Kau selalu cukupkan Tuhan, Kau selalu lebihkan Tuhan Yesus. Kau berikan hikmat marifat dari sorgawi ya Bapa, pada keluarga dan juga anak-anak dan saudari kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga mau berdoa untuk gereja cabang GPAI ya Bapa, GPAI Cibinong, GPAI Cikaret, Tonjong, Citerep, Gunung Putri. Kau selalu sertai ya Bapa, Kau selalu berkati Tuhan. Kau berikan pertumbuhan, jemaat-jemaat dan juga jiwa-jiwa yang baru yang mau datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Bapa, terlebih dari itu semua kami mohon ampun atas setiap dosa-dosa kami Bapa. Kau ampuni kami Tuhan, agar kami dapat selalu hidup seturut dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau pulihkan kami setiap harinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Masih banyak doa yang tidak dapat kami sampaikan ya Bapa, tapi kami percaya Kau mengetahui isi hati kami Tuhan. Kau selalu sertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau sangat baik. Kau ajaib ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami panjatkan oleh satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita sudah sampai di penghujung ibadah. Di hari Minggu pagi ini, kita mau percaya dan kita nyatakan bahwa Allah kita yang kudus dapat memulihkan kita, menyembuhkan kita. Karena Dialah satu-satunya Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kau Allah yang kudus, amin. Kau Allah yang kudus, di tata suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung. Amin. Kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita nyatakan Kau Allah yang kudus, di tanah suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung. Kuasa-Mu nyata sempurna, kita nyatakan kami, amin.
Sama-sama kita nyatakan, oh, Kami puja Engkau Raja mulia. berikan kemuliaan untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan oleh sebab itu tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kasih dan penyertaan serta persekutuan indah bersama Roh Kudus memberkati kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaan, pengharapan dan cita-citamu dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Silakan duduk. Saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.